aku bilang, ini aku mau ngomong sesuatu nih. Tapi sebelumnya lu jangan marah, dan sebelumnya juga gue minta maaf. Ya kan? Oke. Lu terima dan gak terima, tapi inilah yang gue pengen ngomong. Selama ini yang gue udah simpan nih selama ini nih. Oke. Udah saatnya gue pengen ngomong nih kayak lu gitu. Kata dia, kok serius banget kayaknya gitu. Dengernya kayaknya serius banget gitu. Aku bilang, ya itu menurut kamu, dan menurut aku juga ini cukup serius gitu kan. Halo guys, kembali lagi bersama saya Heri di Hapo Channel tentunya. So, terima kasih untuk kalian semuanya, para subscriber, para penonton yang ada di luar sana. Terima kasih udah selalu menunggu-nunggu konten-konten dari Hapo Channel tentunya. So, buat kalian semuanya, kali ini kita kedatangan narasumber lagi nih yang sangat luar biasa. Seseorang yang ada di samping saya nih, berkulit coklat, eksotis, Indonesia banget. Tapi nggak tahu, ya pokoknya Indonesia lah gitu ya. So, saya mau sambut tamu saya dulu. Terima kasih dia udah datang ke sini. Sama-sama. Di Hapo Channel yang akan berbagi cerita di sini ya. So, buat kalian semua yang ada di luar sana, jangan kemana-mana karena kita akan bahas kali ini apa ya, kita bahas lagi ya. Masih sama sih. Pastilah, Pasti masih sama tentang kehidupan yang berwarna-warni guys, Pasti. gitu loh. Jadi buat kalian semuanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini. So, untuk kalian semuanya yang belum subscribe atau belum nekan untuk follow, ya follow dulu lah, subscribe dulu lah biar berkembang channel saya ya kan. Bener gak sih bro? Betul banget. Oke. So, lanjut, tanpa berlama-lama lagi langsung kita bahas siapa ya? Gue lupa gue namanya. Perkenalkan diri dulu dong bro, biar gue tahu. Boleh. Aku biasanya dipanggil kalau sehari-hari itu Axel. Axel ya. Oke. Karena namanya kan Axelo. Oke. Jadi paling panggilnya akrab sih Axel doang. Oke. Gitu. Oke, namanya Axel. Oke. Jadi gue manggilnya Axel aja ya. Oke, siap. Oke. So, selanjutnya. Oke. Axel. Sejak kapan? Jangan dulu lah, harus dulu lah. Axel, Hapo Channel atau penonton yang ada di luar sana ingin mendengar langsung dari pengalaman hidupnya sosok Axel yang menjalani kehidupan yang berwarna-warni itu. Sejak kapan sih Axel? Oke. Jadi kalau mau dibilang ini awal nih ya. Awal aku merasakan seperti ini tuh tumbuhnya dari usia berapa gitu. Iya. Gitu. Oke. Kalau jujur ya, aku masuk atau kenal lah, lebih ininya tuh kayak macam kenal dunia inilah gitulah. Itu pada waktu aku tuh SMA kelas 1. SMA kelas 1. SMA kelas 1. Oke. Itu aku udah mulai kayak udah masuk lah ke jalur sini gitu, tapi belum, istilah orang itu belum pintar banget lah gitu. Oke. Istilahnya masih ikut-ikut aja sih gitu. Ikut-ikut. Oke. Ini kelas 1. Kelas 1 SMA. SMA itu gini loh, nggak mungkin kan datang tiba-tiba. Itu pasti ada penyebabnya, karena apa, karena siapa gitu. Ada nggak seperti itu? Kalau itu sih udah pasti ada ya. Yang pertama mungkin dari faktor lingkungan ya. Oke. Kalau dari faktor lingkungan itu, kalau boleh jujur ini, Oke. itu pertama itu dari teman dekat sendiri gitu. Sahabat-sahabat itu kayak pada jauhin aku gitu. Pada ngejauhin aku gitu. Suka ngejas gitu. Nggak, gini, itu ngejauhnya kenapa? Karena udah tahu atau gimana? Iya. Udah tahu. Enggak, Udah tahu. Gini, Axel. Kamu menjadi sosok yang masuk ke dunia pelangi, itu kan pasti ada penyebabnya, ya kan? Entah itu dilecehkan atau mungkin dari siapa gitu kan, tiba-tiba kamu diapain gitu, atau mungkin timbul sendiri gitu. Iya. Kayak gitu. Timbul sendiri sih. Berarti timbul sendiri. Timbul sendiri.
Oke. Kalau dari faktor-faktor yang tadi dibilang itu nggak ada sih dari pribadi aku ya. Jadi kalau mau dibilang sih emang dari hati aku sendiri, timbul dari perasaan aku sendiri. Dari kecil gitu, tapi tiba-tiba pas kelas 1 SMA tadi itu Iya, baru dah berani udah betul. menunjukkan jati diri. Betul. Oke. Nah, kita pengen kulik lagi nih Excel. Boleh dong kita pengen tahu ya, itu di dalam keluarga berapa bersaudara sih? Kalau aku lima bersaudara ya. 5 bersaudara, Excel anak keberapa? Aku anak yang paling tengah. Paling tengah. Anak ketiga. Anak ketiga. Ada campuran cewek cowok berapa? Cowok 2, ceweknya 3. Oke. Kebanyakan cewek berarti ya? Ceweknya 3, iya betul. Kebanyakan cewek. Berarti zaman kecil itu biasa ngurusin adik-adik cewek berarti? Enggak juga sih kalau ngurus adik-adik yang cewek sih enggak juga ya. Cuman lebihnya tuh kayak lebih itu kayak macam senang dengan dunia dapur aja sih. Soalnya aku juga kan hobinya kan masak gitu. Oh, dari kecil. Dari kecil. Bantuin ibu. Nah, Oke. Ngomongin masalah ibu dan bapak. Saat ini masih ada dua-duanya? kalau untuk ayah sih udah meninggal. Udah meninggal. Udah meninggal. Paling yang sekarang tinggalnya ibu. Ibu aja. Ibu aja. Oke. Selanjutnya. Itu tadi kan masalah Excel suka memasak, mungkin bantu ibu lah masak-masak di dapur, mungkin gitu lah. Itu lebih dominan ke cewek pasti kan, gitu kan. Betul. Itu suka memasak-masak itu tadi ya. Iya. Oke. Itu hobi aku banget kalau Hobi masak. Sampai dengan berjalannya waktu kan sempat aku juga bekerja di salah satu restoran. Karena dari itu Masak-masak tadi, jadi istilahnya udah terbekali lah gitu dengan masak-masak. Jadi sampai sekarang sih kalau mau dibilang masak profesional banget. Mau Indonesian food maupun non Indonesian food bisa. Oke. Terus kalau yang tadi itu masalah urus-urus adik-adik itu sama sekali nggak ada? Nggak ada. Biasanya kan ada orang yang biasanya dari kecil itu kayak ada ini nggak tahu ya kayak biasanya ada juga yang seperti itu karena keseringan bermain sama adik cewek, terus bermain-main masalah-masalah apa namanya itu kayak permainan Mainan-mainannya gitu, akhirnya kayak terbawa jiwa keibuannya. Biasanya sih ada juga seperti Ada, itu. betul. Nah, kalau Excel ini sering memasak-masak aja. Sering memasak. Oke, dan gua lurusin lagi, nggak ada yang namanya dilecehkan atau apa itu Nggak ada nggak sama sekali. Terus nih nggak diingat-ingat, coba diingat-ingat dulu dong. Nggak ada. Gitu diajak kemana gitu sama siapa, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Oke, berarti timbul rasa Iya. iya seperti itu ya dari hati sih ya. Dari hati bener. Oke, kelas 1 SMA. Ya betul, kelas 1 SMA. Itu baru mulai beranilah untuk menyukai mungkin ya, atau ada rasa suka sama cowok. Betul. Dari situ baru timbul ada rasa tertarik sih sama sesama jenis maksudnya. Oke. Pernah tertarik nggak sama lawan jenis waktu zaman-zaman masih muda nih? Sekarang Enggak, zaman-zaman masih muda. zaman masih muda, waktu masih SMA gitu. Iya. Ada. Ya kan, misalkan gini. Namanya dunia seperti itu kan pasti kan masih berontak lah ya kan, masih kayak bener nggak sih gua seperti ini gitu kan, bener nggak sih apa gimana gitu kan, pasti kan ada perasaan suka sama si ya cowok lah misalkan, atau mungkin suka juga sama si cewek gitu. Ada nggak sih perasaan seperti itu? Kalau aku sih jatuhnya itu lebih kayak terbagi dua sih. Jadi 50% itu ada rasa ke cewek, 50% itu ada rasanya ke cowok. Oke. Gitu. Jadi waktu itu juga di waktu yang sama itu aku menjalani hubungan itu dengan cewek. Oke. Tapi di satu sisi juga aku punya hubungan juga dengan cowok. Gitu. Jadi terbagi dua kubu nih. Gitu. Tapi di satu sisi hubungan aku sama yang cewek itu, yang ceweknya aku ini nggak tahu menahu sama sekali tentang pribadi aku, kalau aku tuh untuk saat ini udah lagi sama cowok gitu. Dia nggak tahu, dan aku juga nggak mungkin untuk terbuka. Iya, zaman dulu lah gitu. Iya, Nggak betul. mungkin langsung terbuka gitu, Nggak. masih malu, masih ini gitu. Iya pasti, itu kan aku pikir konsekuensi yang aku terima pasti gitu. Iya. Pasti langsung di block sama si cewek gitu. Iyalah, gitu kan. Jadi Terus, aku sih istilahnya tutup rapat-rapat aja kan gitu.
Tapi ya dengan berjalannya waktu juga kan pasti kan dia tahu gitu. Nggak ada segala sesuatu kan pastilah ada waktunya buat diketahui sama orang gitu. Intinya zaman dulu itu yang tahu apa namanya Excel jalan sama ini cuma diri sendiri aja yang bermain cantik gitu kan. Harus bisa nge-handle dua-duanya. Bener. Oke. So, selanjutnya Excel. Di masa-masa kita pengen tahu seorang Excel ini berani mengungkapkan perasaan gitu ke cowok itu, ke siapa? Awal-awalnya. Kalau awal itu sama kakak kelas aku sendiri. Kakak kelas nih. Kakak kelas, karena waktu itu jatuhnya itu ceritanya ini ya, itu pemilihan OSIS. OSIS di sekolah kan ada tuh, pemilihan OSIS kan. Otomatis yang calon ini kan yang si laki ini loh, si cowok ini. Iya, cowok yang tadi yang Iya, kakak kelas aku nih. Iya. Dia kan salah satu calon untuk ketua OSIS juga. Oke. Dari situ pas waktu dia menyampaikan pidato nih. Pidato kan visi misi untuk setiap kandidat kan. Itu dari situ kayak aku pertama kali ngelihat dia itu kok ada rasa kayak gimana ya? Pokoknya menggebu-gebu lah ke dia gitu. Tapi di satu sisi aku juga ngingat bahwa aku juga posisinya lagi menjalani hubungan dengan cewek gitu. Dan di teman-teman aku di samping kiri kanan aku juga aku nggak mau sampai mereka tuh tahu gitu. Jadi istilahnya pikiran aku nih berkecamuk. kalau mau dibilang tuh ya udahlah aku aja sih yang jalanin, aku aja yang harus tahu sendiri nih gitu. Dari luar itu nggak boleh ada yang tahu gitu. Oke, berarti ya, ketua OSIS ini atau kakak kelas kamu ini Axel nggak kesampaian ya untuk mengutarakan itu, cuma mengagumi berarti. Enggak, aku sampai ini Diutarain? Iya, aku awal pertama kali kan sama dia. Oke, oh berlanjut. Coba ceritain. Nah, jadi dengan berjalannya waktu, dia kan nggak istilahnya nggak menang lah untuk audisi nih, untuk pemilihan ketua OSIS kan dia kan namanya kan nggak istilahnya nggak terpilih lah gitu kan. Terus dengan berjalannya waktu, dia bilang sama aku. Tapi dia waktu dia ngomong sama aku ini face to face gitu, dan nggak di posisinya itu nggak di banyak orang gitu. Ngomong sama aku tuh face to face, dia bilang, kamu ketua kelas ya? Karena waktu itu posisinya aku tuh ketua kelas di kelas aku gitu. Dia bilang, kamu ketua kelas ya? Iya kak, benar, aku ketua kelas 11 IPS 2. Boleh ngomong sesuatu nggak? Gitu. Dia bilang nih sama aku, kata aku ya mau ngomong sih ngomong aja ya, istilahnya ngomong sih ngomong aja gitu kan, nggak usah sampai kayak gini banget gitu. Sampai aku tuh udah deg-degan karena saking makin kesini kok dianya makin kayak macam pengennya itu kayak nggak boleh ada orang yang tahu gitu loh. Iya, sesuatu soalnya gitu. Nah gitu, makanya aku juga pasti bertanya-tanya dong, nih orang kok gini amat gitu. Dengan berjalannya waktu dia bilang, kamu tinggalnya saat ini sama siapa gitu. Dia nanya kan, aku bilang ya tinggalnya sama orang tua dong pastinya kan. Terus dia bilang, kamu nggak ada niat buat tinggal sendiri gitu. Dia bilang kan, aku bilang enggak, istilahnya ini kan masih SMA juga gitu. Ngapain juga aku harus tinggal sendiri, harus ngekos. Sedangkan aku masih punya keluarga gitu loh, yang masih aku bisa tinggal kan. Sayang juga istilahnya uang yang harus dikeluarin buat bayar kos gitu. Terus dengan berjalannya waktu, tapi dalam hati aku juga ini udah saking gebung-gebungnya tuh udah parah gitu. Karena di satu sisi orang yang selama ini kan aku kan bener-bener istilahnya like lah, aku like banget kan. Ya, ngidolain lah. Iya, idola banget. Dari sebanyak siswa di sekolah itu. Sebentar, untung waktu ngomong sesuatu itu nggak langsung pingsan gitu ya? Enggak lah. Enggak sih, cuman rasanya tuh kayak gelisah semua ya? Bukan gelisah sih. Apa itu? Cuman nggak percaya aja sih, nggak percaya dengan
kok bisa gitu loh. Seorang idola yang ngomong langsung ke Excel gitu. Nah itu poinnya dia ngomong apa waktu itu? Ya yang tadi aku bilang kan, dia pengennya aku tuh tinggal sendiri. Tinggal sendiri. Iya. Oke. Terus dari situ kan aku nanya dong. Aku nanya maksudnya tujuannya, kamu bilangnya aku buat tinggal sendiri ini apa? Itu kan pasti kan ada maksud dan tujuan dong. Iya. Nah gitu. Kata dia, ya nggak apa-apa sih, cuman nanya aja, emang kamu nggak ada niat buat tinggal sendiri gitu. Aku bilang enggak, selama aku masih sama keluarga sih, aku sama keluarga aja dulu gitu. Nah dengan berjalannya waktu ini, aku sambil, pokoknya setiap hari, setiap malam, setiap kalau mau tidur itu selalu pikiran nih, kok bisa ya? Selalu aku ingat dia nih, dalam pikiran aku tuh selalu ada dia nih gitu. Karena masalahnya nih orang yang idola banget aku selama ini tuh sampai bisa-bisanya tuh langsung gitu sama aku gitu kan. Jadi ya udahlah. Dengan berjalannya waktu, aku langsung bilang ke dia. Oke. Aku langsung nanya to the point. Waktu tuh di depan kantin sekolah dong. Lagi jam istirahat sekolah gitu ya? Jam istirahat sekolah. Oke, terus? Aku bilang ke dia kan, aku bilang, Jov, aku lagi pengen ngomong sesuatu ke kamu gitu. Gantian. Iya kan. Langsung kata dia, ih, kok tumben gitu kan? Tumben lu mau ngomong gitu. Oke. Ya pengen aja sih aku mau ngomong sesuatu kayak lu gitu. Ya udah ngomong aja, kalau mau ngomong aja, kata dia. Kataku, iya, aku pengen ngomong tapi nggak di sini. Bisa nggak nyari tempat yang lebih mendukung lah, aku nggak mau di sini gitu. Ramai di situ. Rame karena posisinya kan kantin gitu kan. Jadi kata dia ya udahlah, mau di mana nih gitu. Kata aku ya udah di perpustakaan. Oke. Di perpustakaan, karena di perpustakaan itu kan tempat buat baca buku, buat belajar itu kan dikasih sekat dong. Jadi kamar-kamar kecil gitu. Oke. Di situ aku sama dia nih. Di satu sekat itu aku sama dia sendirian doang, maksudnya ada banyak orang sih, tapi kalau di perpustakaan itu kan peraturan di perpustakaan kan nggak bisa berisik, karena itu jatuhnya kan orang semua kan, siswa semua kan pada belajar, jadi di situ dilarang buat berisik sama sekali, pokoknya sepi aja di situ. Jadi di situ aku sambil baca buku, jadi biar nggak biar nggak lawan baca aja sih sama teman-teman siswa yang ada di perpustakaan. Kenapa harus ke perpustakaan, sorry? Nggak ke tempat ke belakang sekolah gitu? Enggak sih, nggak ada pikiran ke situ sih. Atau ke taman gitu? Enggak, kebetulan di sekolah kita kan nggak ada taman. Adanya hutan. Kalau di belakang sekolah sih hutan. Oke, itu lebih bagus hutan atau ke hutan. Oke, selanjutnya apa yang Excel bicarakan waktu di perpustakaan itu? Waktu itu di perpustakaan dia langsung bilang nih mau ngomong apa. Lo mau ngomong apa nih sama gue gitu kan. Aku bilang, ini aku mau ngomong sesuatu nih. Tapi sebelumnya lu jangan marah, dan sebelumnya juga gue minta maaf. Ya kan? Lu terima dan gak terima, tapi inilah yang gue pengen ngomong. Selama ini yang gue yang gue udah simpan nih selama ini nih. Udah saatnya gue pengen ngomong nih kayak lu gitu. Kata dia, kok serius banget kayaknya gitu, dengernya kayaknya serius banget gitu. Aku bilang, ya itu menurut kamu, dan menurut aku juga ini cukup serius gitu kan. Karena aku nggak main-main gitu. Nah terus bilang apa? Gue jadi penasaran banget. Bilang apa waktu itu? Di situ dia langsung nanya kan, ya udah ngomong aja. Di sini kan udah ada lu sama gue doang kan. Lu ngomong aja. Aku bilang, Jeff, sorry banget nih. Tapi lu sebelumnya itu dari lu sendiri nih, sebelum gue sampaikan punya gue nih. Dari lu sendiri, awal lu ketemu sama aku atau awal lu kenalan sama aku sebagai adik kelas kamu nih, ada 1% nggak rasa tertarik lu itu sama gue? Gitu kan aku tanya kan. Kata dia, kok lu bisa nanya kayak gitu? Ya ini kan pertanyaan dari gue dong. Ini kan gue tanya kayak lu. Itu ada nggak 1% rasanya kayak lu buat aku itu ada nggak? Di situ dia berpikir tuh lama, cukup lama sih buat ngasih jawab kayak aku gitu kan.
Terus kata aku, nggak usah bengong deh, ngasih jawaban aja, iya atau enggak gitu kan. Kata dia, kalau dari lu sendiri kayak aku ada nggak? Sekarang dia nanya dong sama aku, nanya ke dia kan tadinya. Tanya balik dong ya. Tanya balik. Nah, Jadi dari situ aku bilang, kalau dari aku bukan 1% lagi, dari aku ke lu itu sudah 99%. wis. Aku bilang ke dia kan. Oke. Kata dia, serius? Aku bilang, iya serius. Langsung peluk. Enggak dong. Nunggu saya momen itu gitu loh. Terus? Dari situ dia bilang serius. Oke. Aku bilang iya serius. Terus dia nanya dong, lah kamu kan punya pacar. Gitu. Siapa yang dibilang punya pacar ini? Si Jeff ini Oke. nanya kayak aku kan, lah kamu kan punya pacar gitu kan. Lu kan punya pacar gitu kan? Iya. Oke, terus? Karena dia tahu kan posisi waktu itu kan dia tahu kalau aku punya pacar cewek dong gitu kan. Oke. Terus dia nanya, emangnya ini nggak berpengaruh sama cewek lu gitu? Kata aku, ya istilahnya ini dengan berjalannya waktu yang penting lu bisa simpan rapat, gue bisa simpan rapat, ya udah aman. Oke. Jadi di satu sisi yang ajakin banget ini aku nih, istilahnya aku yang istilahnya pemeran utama lah gitu. Oke. Jadi semuanya hidupnya dia tuh, pikirannya dia tuh aku yang setting lah gitu. Saking maunya aku nih sama dia gitu kan. Dengan berjalannya waktu terus dia bilang, ya istilahnya kalau lu mau kayak gitu, aku juga bisa sih. Aku juga bisa. Oke. Tapi emang keluarga lu itu gimana? Sampai kalau ketahuan sama teman-teman lu nih, tetangga-tetangga kamu nih, itu nggak pengaruh sama lu gitu. Aku bilang ya tadi kan aku udah bilang, intinya semua ini berpulang pada lu. Kalau gue sih lu nggak usah tanya gitu kan. Semua ini berpulang pada lu sendiri. Kalau gue sih lu nggak usah raguin gitu. Gue pasti jagain, simpan rapat-rapat gitu. Tapi semuanya ini tergantung dari lu sendiri gitu. Oke. Lu bisa nyimpan gak masalah gue sama lu nih, hubungan gue sama lu nih gitu. Kata dia ya bisa aja. Oke. Dengan perjalanan waktu ya udah. Dari situ aku, tapi kalau mau dibilang sih awal aku sama dia itu kayak masih rasa takutnya itu masih ada gitu. Sembunyi-sembunyi lah. Sembunyi-sembunyi. Oke. Jadi kayak waktu contohnya nih awal dia ajakin aku nih. Ajakin aku nih. Ngajakin ngapain? Ngajakin aku buat gituan. Oh gituan. Oke. Iya. Siapa yang digituin? Ini ngomong-ngomong siapa yang digituin waktu itu? Waktu itu sih belum sih. Oh cuma sebatas yang wajar aja lah. Iya. Anak remaja. Oke. Anak remaja. Oke. Jadi waktu itu cuman sebatas gitu doang. Itu aku sampai udah keringatnya tuh minta ampun. Terus? Aku udah kayak udah campur aduk lah gitu. Antara sorry gue potong. Antara senang, bangga, berhasil, the winner gitu kali ya. Bener sih. Kayak mendapatkan seseorang yang dikagumi. Gitu kan? Nggak pingsan kan? Kagak dong. Oke. Tapi di satu sisi itu waktu dia ajak, itu kayak dari aku sendiri tuh dalam hati aku tuh bertanya nih, kok emang udah siap nih aku nih? Perasaan aku tuh nggak tahu apa-apa nih kayak gini nih. Kok sampai udah di istilahnya udah di depan mata nih gitu. Lah aku yang gue harus lakuin ini apa nih? Nggak ngerti lah waktu itu. Nggak ngerti. Nggak diajarin sama dia juga? Kagak. Dia cuma bilang, ya udah mau nggak gitu kan? Apa mau gitu? Aku bilang, kayaknya sih jangan dulu deh. Oke. Gitu kata. Aku bilang kan jangan dulu deh gitu. Tapi di satu sisi dia juga orangnya tipikal orangnya tuh nggak maksa. Oke. Dia jadi istilahnya dia ikut arus aja sih. Oke. Apa yang gue bilang ya udah dia oke aja. Oke. Oke, Excel. Percintaan remaja di salah satu sekolah. Wis. Jadi yang sangat alot gitu loh ya. Alot banget gitu loh. Maksudnya kayak diskusi yang sangat panjang untuk mendapatkan seseorang itu luar biasa ya. Dan akhirnya di hari itu juga diterima sama dia ya. Iya. Nggak ada kata-kata kayak oh yaudah ntar gue pikirin dulu, ntar besok gue kabarin gitu. Nggak ada, langsung di tempat itu juga terjadi. Iya.
di Oke. tempat itu juga. Dan akhirnya berjalan deh tuh setiap sekolah ketemu sama dia. Terus sering gak sih berkumpul gitu? Maksudnya kayak ke kantin bareng, pulang Enggak. bareng gitu? Enggak. Kalau di sekolah itu Tertutup. nganggapnya itu kayak nggak saling kenal. Oke. Karena itu apa ya? Kalau mau dibilang tuh itu sesuatu yang gue udah bilang sama dia, udah janji sama dia. Pokoknya kalau di sekolah itu anggap aja kita tuh sama-sama asing. Oke. Jadi lu nggak kenal gue juga nggak kenal lu. Jadi cuek aja. Tapi kalau ketemu dia senyum. Oh, iya. Senyum sudah pasti. Oke, jadi intinya di dalam sekolah itu intinya nggak menunjukkan kalau kalian tuh pacaran lah ya. Enggak. Kalau di luar baru ketemuan. Iya, gitu lah. betul. Oke, berapa lama sama dia waktu itu? Nggak lama sih, karena itu jatuhnya juga Cinta monyet. enggak. Itu kan jatuhnya itu kan dia kan udah mau tamat sekolah. Oke. Jadi pas aku sama dia berakhirnya itu waktu dia selesai lulus sekolah dan dia kan mau dan gak mau kan harus lanjut kuliah dong. Oke. Jadi dengan dia mengakhiri SMA-nya, pendidikan SMA-nya, pas dia lanjut kuliah perkuliahannya itu, dari situ aku sama dia udah nggak kontak-kontak gitu, Hilang. hilang Tapi satu kota kan? satu kota. Tapi kan kalau dia kuliah kan harus keluar dari Zona itu. iya, Oke. itu kan beda pulau lagi gitu, Beda pulau. beda pulau. Oke, tapi kan sekarang teknologi canggih. Masih bisa untuk menyambung LDR ya, namanya ya LDR itu nggak bisa. Iya betul. Kalau untuk saat ini sih aku sama dia tuh hubungannya itu memang apa ya, say hello aja sih. Oke, tapi itu termasuk cinta pertama nggak? Cinta pertama aku sama Oke. dia cinta Oke, pertama. intinya waktu itu ya hampir bisa dikategorikan kayak hampir ya setahunan lah mungkin ya sama dia. Enggak nyampe setahun. Oke, dia terbang, akhirnya lepas dia tuh semuanya. Iya, itu kurang lebih sih 5 bulan Oke, aku sama dia tuh. terus di saat rindu cuma melihat gambarnya aja. Ya Foto-foto selfie berdua ada nggak? ada sih, udah pasti ada gitu kan. Oh, oke, masih tersimpan saat ini? Kalau saat ini sih nggak ada lah. Atau mungkin dibingkai di rumah? Enggak. Kalau foto waktu dia masih SMA sih ada. Foto yang biasanya SMA itu kan foto yang biasanya buat Oh iya, ijazah. iya, ada. Iya kan ada. Oh disimpan? Disimpan. Masih lucu-lucu tuh begini. Masih Pasti- culung lah. Iya, masih kan begitu tuh, nggak bisa dibohongin itu pasti. Masih Oke. kelihatan. Makanya biasanya kalau aku kontak sama dia kan, biasanya kan aku kan bercanda tuh sama dia. Lu foto lu tuh coba lu lihat di kaca nih, di cermin nih, lu yang sekarang sama liatin foto lu dulu nih waktu oke. sekolah. Bedanya berapa persen nih penampilannya? Pasti udah berbeda lah, before after gitu kan. Oke, Excel selanjutnya. Berarti udah putus lah sama dia sampai saat ini ya, udah nggak ada Enggak. komunikasi mungkin ada, cuman tapi untuk menjalin hubungan itu udah nggak ada lagi. Iya udah nggak ada. Udah mungkin sekarang lebih kayak teman mungkin. Iya sekarang sih jatuhnya tuh sekarang tuh udah kayak jadi Saudara? Jadi saudara banget. Jadi dia tuh selalu akhir-akhir ini sih dia tuh orang yang kalau mau dibilang sih selalu support aku. Oke. Dan aku juga selalu support dia. Jadi kita tuh saling menyemangati. Sekali Gitu. semangat. Kamu ada yang orang yang lain di sana, semangat. Semangat. Oke, selanjutnya Habo Channel. Excel setelah pisah dari si pangeran tadi, menemukan siapa lagi waktu itu di perjalanan kisahnya Excel? Selanjutnya itu yang kedua ya. Kalau yang kedua itu aku udah masuk di dunia perkuliahan. Oke, udah masuk. Jadi semenjak udah nggak sama dia lagi nih yang tadi kakak kelas aku, itu dengan berjalannya waktu ada sekitar berapa tahun lah. Pokoknya sampai aku awal masuk kuliah. Di situ baru aku kenal lagi Oke, kenal dengan siapa itu? dengan teman kuliah aku sendiri. Oh, ke teman kuliah juga. Teman kuliah. Oke, itu ada yang manis nggak di teman kuliah itu? Kalau teman kuliah sih kalau mau dibilang makin kesini mungkin udah istilahnya udah kalau mau dibilang sih udah ada perkembangan lah gitu istilahnya dalam pengertian. Untuk pengertian untuk dunia kayak gituan itu istilahnya aku udah paham lah. Udah paham. Karena dengan berjalannya waktu juga kan aku kan suka searching tuh. Suka nonton YouTube, suka lihat-lihat perkembangan yang ada gitu kan. Oke.
Jadi dari situ aku udah mulai, oh gini ya, oh ternyata hubungan sama orang-orang kayak gitu harus kayak gini gitu. Oke, belajar di situ. Dari situ belajar sendiri. Belajar sendiri. Oke. Belajar sendiri. Oke, ini manis nggak untuk diceritain? Apa langsung loncat? Ya kalau mau cerita sih boleh juga. Boleh sedikit tentang percintaan. Tadi kan di sekolahan nih ya guys ya, Hapo Channel. Di sekolahan kok di mahasiswa gitu atau di kampus gitu seperti apa percintaan kalian? Ya kalau di kampus kan otomatis dunianya kan lebih luas dong ya. Lebih bebas lah seperti yang kayak di sekolah. Di sekolah kan istilahnya kan kita kan masih dikontrol sama guru gitu kan. Jadi istilahnya kebebasan kita tuh istilahnya terbatas lah gitu. Tapi kalau namanya dunia kuliah kan bodo amat. Lu siapa gue siapa gitu. Oke, dan kehidupannya juga udah jauh dari orang tua. Udah jauh dari orang tua. Udah kos sendiri, bebas, otomatis. Kos-kosannya bebas lagi. Bebas. Udah. Nggak ada aturan. Masuk, ayo masuk. Oke, itu dapat orang mana? Orang mahasiswa ini? Waktu itu dia tuh orang Makassar. Orang Makassar. Orang Makassar, Sulawesi Selatan. Oke, berapa lama bersama dia? Oh, setahun. Setahun. Nggak nyampe juga sih, tapi adalah setahun. Oke, satu mata pelajaran atau beda kampus? Satu fakultas. Oke. Satu fakultas, cuman beda jurusan aja. Oke. Ganteng. Idolain juga nggak kayak yang di waktu SMA tadi? Enggak, kalau ini sih lebih ganteng sih. Oh, lebih ganteng. Lebih Lebih terawat mungkin. Karena udah tahu perawatan mungkin mahasiswa. Kalau dunia perkuliahan sih udah pasti ya. Ya kan udah tahu parfum, udah tahu skincare gitu kan. Udah tahu pokoknya semua lah yang berkaitan dengan keperawatan udah tahu lah. Termasuk aku juga kan. Tapi nggak kos bareng kan? Enggak kos bareng. Oke, tapi intinya di tempat kampus sering ketemu, bebas. Sering ketemu bebas. Jalan berdua karena di kampus juga rata-rata itu kebanyakan kayak gitu yang aku lihat gitu. Jadi misalnya di kantin nih, atau di mana di tempat-tempat istilahnya di tempat-tempat nongkrongan, tempat-tempat di taman-taman gitu, banyak sih yang aku temui. Banyak gimana maksudnya? Maksudnya masing-masing dengan pasangannya gitu. Pasangan orang seperti itu? Iya. Dari mana bisa melihat? Ya tahu sendiri. Tahu dari mana? Dinyalain sinyalnya? Atau gimana? Lagi pura-pura lewat gitu terus dia senyum gitu? Atau itu suatu kode juga nggak? Enggak juga sih, cuman pernah nih ya. Pernah ini aku ketemu itu, aku sih nggak tahu problemnya apa. Sampai yang satunya ini mungkin yang posisinya sebagai cewek ya, itu dia sampai nangis gitu loh. Dia sampai nangis. Nangis kenapa? Aku sih nggak tahu juga kan. Mungkin kan aku langsung nanya dong. Oke. Intinya di tempat umum. Di tempat umum. Kayak sejenis taman gitulah. So sweet banget tuh, nangis gitu. Nah, sejenis kayak taman gitulah. Istilahnya di publik lah. Intinya mereka ribut lah gitu. Ribut. Terus berdua nih. Sampai yang posisinya si cewek ini dia kayak ngambek gitu kan sampai dia nangis gitu. Terus pacar aku nih yang tadi. Kan posisinya aku kan lagi sama dia juga nih, lagi ngobrol kan di taman kan. Pacarnya aku ini kan ngomong sama aku, Dek, lo lihat tuh di sebelah kamu tuh. Kenapa? Mereka tuh lagi berantem loh. Terus aku bilang lah, maksudnya hubungannya apa gitu kan? Mereka berantem hubungannya dengan aku tuh apa gitu? Dengan hubungan kita apa? Gitu. Nah gitu. Ya mereka mau berantem ya berantem aja kan. Hubungannya ke kita apa gitu? Istilahnya mereka kita. Tapi aku kan bilang, emang mereka itu kayak gitu juga? Ya iya, mereka mah kayak gitu juga. Oh gitu ya. Tapi aku sih ya iya aja sih gitu. Itu lingkup kampus ya? Kampus, masih di dalam lokasi kampus. Banyak pasti seperti itu. Banyak. Sering melihat orang-orang pasti itu berpasangan. Iya. Tapi bisa jadi mereka cuma temenan mungkin. Ya kalau mau dibilang sih nggak nyampe, kalau temanan sih nggak nyampe kayak gitu juga. Ada yang satu lah yang agak mencurigakan. Iya. Mungkin, gitu ya kan. Yang satu mungkin bisa menutupi, tapi yang satu lagi mungkin dia nggak bisa menutupi, mungkin ada agak sedikit goyang gitu ya. Gitu, jadi kelihatannya dari situ. Oke. Paham. Nah, itu berjalan berapa lama pacaran sama dia?
Yang sama teman kuliah Teman kuliah tadi itu hampir setahun. setahun. Iya. Itu berpisahnya apa? Karena beda kampus nanti. Apa lulus atau gimana? Enggak, aku yang pindah kampus. Pindah kampus. Iya. Oke. Oke, selanjutnya Excel. Kita pengen tahu deh langsung ini sebenarnya saya nggak tahu cerita tentang Excel ini ya. Iya. Ya, ini nggak ada apa namanya janjian atau apa mau cerita apa ya. Intinya Excel datang ke sini terserah dia mau cerita apa yang mau dikeluarin di sini ya saya mau ngikutin alur ceritanya si Excel aja sih. Itu sih. Jadi ya masalah percintaan udah. Tapi kita pengen tahu lah mungkin ya bukan Hapo Channel tentunya kalau bukan yang ngebahas yang agak sedikit frontal, agak sedikit yang lucu mungkin Iya. tentang dunia seperti ini. Ada nggak sih pernah mengalami kayak ini gini Excel pernah apa namanya Excel kan menjalani kehidupan dunia berwarna pasti kan menemukan begitu banyak kisah entah itu yang sedih entah itu yang tragis mungkin entah itu apapun itu pernah nggak mendapatkan kisah-kisah seperti itu dan dengan orang seperti apa gitu loh. Oke, kalau mau dibilang nemukan kisah-kisah seperti itu ada ya. Oke, berbagi di Hapo Channel. Ya, itu ada. Dan posisinya dia itu seorang anggota.